Baik, Bapak Ibu, saya akan buka kebaktian hari ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk anak-anak kita yang akan mengikuti ujian sekolah di hari Senin besok. Kita berdoa bersama-sama, kita bersatu hati, meminta pertolongan Tuhan untuk anak-anak kita supaya mereka juga bisa fokus, konsentrasi dalam mengerjakan setiap soal-soal. Terima kasih kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 9, juga siswa kelas 9 yang boleh hadir pagi hari ini, juga untuk Pak Heru, Ibu Ani, juga mungkin ada Ibu Yuli, Bu Maya, Pak Dodi yang boleh bergabung bersama kami di sini. Terima kasih untuk kehadirannya dan kita akan mulai kebaktian hari ini dengan semua yang melayani adalah dari orang tua murid. Baik, saya akan persilakan untuk Mama Anika yang akan membawakan pujian pembuka. Terima kasih, Bu. Kita akan mulai ibadah kita untuk doa. Buat anak-anak kita yang mau ujian, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan juga anak-anak kita bersama-sama dengan kita untuk berdoa bersama-sama untuk kelancaran anak-anak kita di saat ujian nanti. Jadi kita nyanyikan satu pujian, Ku Menyembah, bahwa kehadiran Tuhan ada dalam hidup kita dan kita terus mendukung anak kita melalui doa. Ku menyembah dalam hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh,
kemenangan terjadi di sini. Kami undang Mama Christian untuk doa pembuka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan yang menyertai kami senantiasa, dan Tuhan juga yang mengumpulkan kami pagi ini untuk kami sama-sama berdoa bersama untuk ujian sekolah anak-anak Tuhan yang akan diselenggarakan mulai hari Senin besok tanggal 4 sampai tanggal 11 April. Kami mau mempercayakan segala sesuatunya kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah pemilik hidup anak-anak kami. Karena itu kami bersyukur untuk pertemuan pagi hari ini, sungguh Engkau yang menyiapkan setiap anak-anak, lewat setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, juga wejangan-wejangan dari guru-guru. Kami mau menyerahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhanlah yang beracara di pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami berserah kepadamu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian lagi untuk menyambut firman Tuhan. Kita katakan kuasa Tuhan lebih terbesar dari apapun yang kita alami saat ini. Karena Tuhan yang menentukan segala kehidupan kita. Dan langkah-langkah anak kita, menyertai anak kita dengan sempurna. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Oh,
katakan tak pernah terlambat janjimu. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, haleluya, haleluya. Saya undang papanya Jevanya untuk bawa firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Mama Andika. Mari kita sebelum merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami, juga khususnya untuk anak-anak kami Tuhan yang sebentar akan mengikuti ujian sekolah. Bapak, biarlah melalui ibadah ini Engkau memberi pesan-pesan Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat mengikuti ujian dengan baik, dengan mengandalkan Tuhan, sehingga mereka dapat memiliki hasil yang luar biasa, hasil yang maksimal, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas mempersiapkan, tapi biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, khususnya kepada anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat dengan sukacita, dengan keberanian yang daripada Tuhan, untuk mengikuti ujian sekolah di akhir sekolah mereka ya Tuhan. Dan mereka akan mendapatkan keberhasilan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai ibadah ini, Engkau yang bertahta di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Berbicara pada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, salam Bapak Heru, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, juga anak-anak murid kelas 9. Puji Tuhan, kita berkumpul pada pagi hari ini untuk kita beribadah menghadapi ujian sekolah akhir. Kita ada di sini untuk merendahkan hati. Kita mohon pertolongan daripada Tuhan untuk semua anak-anak kelas 9 mengikuti ujian dan mendapatkan hasil yang terbaik, dan itu semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sharing firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini, saya beri judul, keberhasilan adalah rancangan Tuhan bagi umat-Nya. Keberhasilan adalah rancangan Tuhan bagi kita semua. Keberhasilan adalah rancangan Tuhan bagi anak-anak kelas 9 yang akan mengikuti ujian. Ini perlu kita sadari, ini perlu kita imani, bahwa kerinduan Tuhan bagi setiap kita, bagi anak-anak kita adalah berhasil dalam kehidupannya, juga dalam hal ini, dalam mereka akan menghadapi ujian akhir. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Kenapa? Karena waktu saya merenungkan untuk mempersiapkan sharing ini, saya juga banyak belajar. Waktu saya baca firman, merenungkan, sangat banyak pelajaran, ya, dan sangat diberkati oleh setiap renungan firman Tuhan. Nah, sesuai dengan judul yang ada, saya sendiri ingin berhasil. Betul ya? Dan saya yakin demikian dengan semua yang mengikuti ibadah ini, tidak terkecuali. Oleh sebab itu, kalau saya tanya siapa yang hidupnya ingin berhasil, usaha misalnya, bisnis lebih maju, lebih besar, atau pekerjaan kita dipromosikan lebih lagi, atau pendidikan. Nah, ini anak-anak kelas 9 yang mau ujian, ingin berhasil dalam ujiannya, ingin mendapatkan nilai yang maksimal. Juga mungkin setelah dari SMP baptis ini ingin melanjutkan ke sekolah-sekolah favorit, ya. Atau dalam keluarga kita ingin berhasil dalam arti apa? Diberkati,
dan hidup keluarga kita boleh menjadi berkat. Atau mungkin dalam pelayanan kita, ya, melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, dipercaya lebih lagi pelayanan-pelayanan kita oleh Tuhan. Nah, waktu saya tanya itu pasti jawabannya pasti semua berkata, amin Pak, saya ingin berhasil dalam semua aspek yang tadi disebutkan, ya. Yuk mari anak-anak sekalian, orang tua, mungkin Bapak Ibu guru, kita mengafirmasi diri kita, ya, atau kata lain tindakan iman untuk kita mulai bertindak dengan, mari kita mengetik, mungkin anak-anak kelas 9, ayo ketik di chat, saya mau berhasil. Dan katakan di hati kalian, saya mau berhasil ujian sekolah saya. Ayo ketik, boleh ya, kita interaktif. Silahkan ketik sebagai afirmasi, sebagai tindakan iman. Saya mau berhasil. Anak-anak kelas 9, saya mau berhasil ujian sekolah. Nah, keberhasilan hidup adalah kolaborasi atau kerjasama antara Tuhan dan kita sebagai umatnya. Ya, kerjasama. Keberhasilan adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan bagi setiap kita umatnya. Tetapi ada bagian kita juga. Nah, seperti judul renungan kita, keberhasilan adalah rancangan Tuhan. Tapi apa yang menjadi bagian kita untuk keberhasilan yang sudah Tuhan rancangkan terjadi atas kehidupan kita, terjadi atas anak-anak kelas 9 yang akan ujian sekolah. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat berhasil dalam perjalanan kehidupannya. Tokoh tersebut adalah Yusuf. Nah, kisah hidup Yusuf dapat kita temui atau kita baca di Kejadian 37 sampai Kejadian 50, tentu kita tidak akan baca semua, ya. Nah, mari kita pelajari bersama apa yang menjadi rahasia keberhasilan kehidupan Yusuf. Nah, saya pelajari yang pertama, yang dapat kita pelajari dari kisah keberhasilan Yusuf adalah Yusuf mempunyai visi. Ya, kita bisa baca di Kejadian 37 ayat yang ke-7 dan 9. Saya bacakan dan Bapak Ibu, anak-anak juga bisa membaca. Tampak kita sedang di ladang mengikuti berkas-berkas gandum. Mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Wah, dahsyat ya. Ini artinya Yusuf akan menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Padahal Yusuf bukan anak tertua, tapi melalui mimpi dari Tuhan, Yusuf memiliki visi, memiliki tujuan, memiliki mimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Bahkan lebih dahsyat lagi, di ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya juga kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah. Lebih luar biasa lagi, bahkan ayah dan ibunya dan ke-11 saudaranya sujud menyembah. Artinya Yusuf memiliki visi, mimpi menjadi pemimpin atas keluarganya, ya, bahkan atas orang tuanya. Nah, untuk lebih memudahkan kita memaknai mimpi, visi juga dapat kita maknai sebagai tujuan, ya, tujuan kehidupan kita, sasaran-sasaran dari kehidupan kita, harapan-harapan. Mungkin anak-anak kelas 9 harapannya apa? Ya, cita-cita. Anak-anak kita punya cita-cita apa? Itu menjadi visi, ya, menjadi tujuan atau target-target. Kita memiliki target apa, ya. Jadi kita bisa memaknai seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya gunanya kita memiliki visi, ya, memiliki tujuan? Yang pertama saya pelajari, ya, hidup kita memiliki arah yang jelas. Nah, ini apa manfaatnya? Di situ saya tuliskan,
kita termotivasi untuk terus bergerak walaupun masih gagal. Bayangkan, untuk visinya Yusuf harus masuk ke sumur. Tidak ada harapan. Tapi saya percaya karena ada mimpi itu Yusuf terus bertahan. Bahkan kalau di kiri, kanan, depan, belakang, bawah sudah tidak ada harapan, masih ada harapan ke atas. Saya percaya Yusuf berdoa, mungkin Tuhan visimu hebat, tapi kenapa saya ada di bawah, ada di sumur. Tetapi karena ada visi itu termotivasi untuk kita terus bergerak. Mungkin belum berhasil, usaha kita belum berhasil, tapi karena kita punya visi ke depan akan keberhasilan, kita akan terus bergerak, kita akan mencoba lagi, kita akan berusaha lagi. Kemudian yang kedua, hidup tidak berputar-putar, yang berpotensi kehilangan waktu dan tenaga. Sebagai ilustrasi, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, coba kita bayangkan kalau di lapang sepak bola ada dua kesebelasan, tapi tidak ada gawangnya. Coba bayangkan, mereka akan nendang, lari, mengoper, tapi nggak pernah ada endingnya, tidak pernah ada euforia kemenangan. Karena apa? Karena nggak ada gawangnya, nggak ada tujuannya. Tapi kalau ada gawangnya, mungkin kesebelasan satu memasukkan bola ke lawannya, ada euforia, ada kesukaan. Demikian hidup kita harus punya visi, ya, harus punya tujuan. Supaya apa? Supaya kita tidak berputar-putar. Nah, yang berikutnya dapat menentukan kecepatan, banyaknya, atau kualitas tindakan kita. Saya seringkali kalau anak saya Jeva mau ujian, saya tanya, kamu mau berapa nilainya? Kalau 5 misalnya, ya udah nggak usah belajar, saya bilang. Nggak usah, karena terlalu kecil. Tapi kalau kamu mau 10, berapa banyak kamu harus belajar? Sudah berapa persen penguasaan kamu atas materi? Kalau saya sering bilang, saya tanya, berapa persen kamu udah kuasai? 80%. Ayo lakukan lagi yang 20%. Jadi dengan visi, dengan tujuan, dengan sasaran yang jelas, kita dapat menentukan kecepatan. Seberapa banyak tindakan kita untuk berhasil atas visi atau tujuan kita. Nah, yang kedua, mengapa kita harus punya visi? Hidup kita lebih berkualitas dan bermakna. Kenapa? Karena kita akan terus belajar untuk menggenapi setiap visi tujuan kehidupan kita. Kita akan terus berinovasi. Saya dapat WA dari adik saya di Bali. Dia ada bisnis dengan anaknya. Bukan promosi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Heavenly Chocolate Bali. Itu dari rumah yang hanya kecil, sekarang udah di ruko, dan kemarin dia bilang, kami sedang menunggu bulan Agustus ini 2 mesin dari Perancis. Karena ada visi, karena ada tujuan, mereka terus berinovasi. Kemudian memiliki daya juang yang tinggi untuk mewujudkannya. Kalau kita nggak punya visi, ya santai-santai aja, karena memang tidak ada tujuan. Tapi dengan memiliki visi, walaupun belum berhasil, kita ada daya juang untuk terus mewujudkan visi kita. Ya, itu. Nah, kemudian kita belajar keberhasilan Yusuf. Yang kedua adalah Yusuf disertai Tuhan. Nah, kita baca Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya Mesir itu. Ini Yusuf di rumah Potifar, ya. Karena Yusuf disertai Tuhan, maka dia dipercaya oleh tuannya. Yang kedua adalah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Yusuf juga dipercaya untuk menangani seluruh narapidana, ya, dan seluruh urusan penjara itu diserahkan kepada. Kenapa? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Jadi betapa pentingnya penyertaan Tuhan bagi keberhasilan orang percaya. Ya, anak-anak,
ingin berhasil, ingin memiliki nilai yang baik di ujian sekolah kalian. Ayo miliki, kejar untuk kalian disertai oleh Tuhan. Tanpa Tuhan orang dunia juga bisa berhasil dan mereka seringkali menyombongkan diri dengan keberhasilan mereka. Kita tahu ya fenomena apa hari-hari ini, Crazy Rich. Betapa luar biasa ya. Tapi karena mereka lupa bahwa semua dari Tuhan, akhirnya sekarang ada di penjara. Ya, tapi kita mau disertai karena disertai oleh Tuhan. Amin ya. Amin. Ayo anak-anak boleh chat juga, katakan saya mau disertai Tuhan. Silakan sebagai afirmasi tindakan iman. Karena penting sekali penyertaan Tuhan untuk keberhasilan kita. Nah, saya pelajari minimal ada dua hal ya. Yusuf kenapa sangat disertai oleh Tuhan? Ada dua hal. Yang pertama, Yusuf mau dipakai hidupnya bagi rencana Tuhan. Ya, di Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, ke Mesir, sebab untuk memelihara hiduplah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, kenapa Yusuf disertai? Karena dia mau dipakai Tuhan bagi rencananya. Yusuf dibuang ke Mesir, ada rencana Tuhan. Dan dia mau menjalankannya. Dan oleh sebab itu, Tuhan membuat Yusuf senantiasa disertai Tuhan dan pekerjaannya berhasil. Ya. Kemudian yang kedua, Yusuf hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk disertai oleh Tuhan, kita, orang tua, semua ya, semua kita, juga anak-anak, untuk berhasil harus hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, belajar dari Yusuf, apa hidup berkenannya? Yang pertama, Yusuf hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu di Kejadian, saya tidak tulis ya supaya tidak terlalu panjang. Kejadian 39 ayat 9 dan 12b itu bagaimana Yusuf melarikan diri dari perbuatan yang sekiranya akan menyakiti hati Tuhan, berdosa. Ya, ingat istri Potifar yang menggoda Yusuf, tapi Yusuf lari. Dia tidak mau mencemari kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Demikian kehidupan kita, ya, orang-orang percaya. Nah, khususnya juga bagi anak-anak, kalian dipercaya memegang HP. Ayo pakai semua HP itu tidak untuk melihat yang menyakiti Tuhan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin ya, anak-anak ya. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Seperti Yusuf, hidup kudus dan dia disertai oleh Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah tidak menyimpan dendam. Ya, Yusuf walaupun sudah disakiti oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, bahkan mau dibunuh, ya, walaupun karena rencana Tuhan akhirnya tidak jadi dan dijual sebagai budak ke Mesir. Tetapi kalau kita pikirkan secara pribadilah setiap kita, Yusuf punya alasan untuk dendam dengan saudara-saudaranya, tapi Yusuf tidak mengambil itu. Ya, di Kejadian 50 ayat 19 dan 21 bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, bahkan Yusuf sesuai visi Tuhan, yaitu menyelamatkan kehidupan suatu bangsa, sehingga Yusuf tidak mendahulukan egonya untuk dendam, tapi Yusuf mengampuni. Ya, kita ingat di Matius 6 ya, itu perikop doa Bapa kami, tapi di ayat 14 dan 15 pengampunan itu bukan soal pilihan, tapi harus pilih mengampuni. Kenapa? Karena supaya kita diampuni, artinya supaya kita disertai oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita belajar bagaimana Yusuf berhasil dalam kehidupannya. Saya pelajari Yusuf itu dapat dipercaya dan melakukan tugas dengan excellent, luar biasa. Luar biasa Yusuf ini ya. Nah, di Kejadian 39, nanti mungkin bisa dibaca ya, bagaimana Yusuf dipercaya oleh Potifar. Bahkan seluruh rumah tangga Potifar dikuasai oleh Yusuf. Dikatakan bahkan hanya istrinya yang tidak, tapi seluruhnya dikuasai oleh Yusuf. Waktu Yusuf di penjara,
dia dipercaya oleh kepala penjara atas seluruh tahanan, dan semua urusan tahanan itu dipegang oleh Yusuf, dipercayakan kepada Yusuf. Bahkan di Kejadian 41 ayat 40 dan 41, inilah visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf menjadi berkat untuk menyelamatkan bangsanya. Yusuf dipercaya menjadi tangan kanan bawahan langsung dari Raja Mesir, Firaun, dan dipercaya kerajaannya. Ya, tolong. Ya, itu di situ sebagai budak di rumah Potifar, Yusuf dipercaya semua hal dilakukan dengan excellent dan berhasil. Di dalam penjara, Yusuf dipercayakan semua tahanan, semua pekerjaan, dan dilakukan dengan excellent dan berhasil. Puncak keberhasilan Yusuf adalah menjadi penguasa atas Mesir. Semua dilakukan dengan excellent dan berhasil. Nah, apa pesannya? Anak-anak terutama yang akan menghadapi ujian, ayo lakukan semuanya dengan excellent, nggak gampang-gampangan, nggak asal-asalan. Namanya mau ujian, saya seringkali bilang ke anak saya tidak melarang engkau main game, tapi waktu ujian presentasinya harus diubah. Kalau lagi sekolah biasa, ya silahkan main game. Tapi waktu ujian presentasinya harus diubah, lebih banyak belajar, lebih excellent ya melakukannya. Ya, ini pesan yang kuat supaya anak-anak memasuki ujian sekolah siap karena memang siap, karena mempersiapkan diri, karena melakukan segala sesuatu belajar secara excellent. Nah, sebagai penutup, pagi hari ini kita belajar khususnya bagi anak-anak yang akan menghadapi ujian sekolah. Ingat pesan firman Tuhan pagi ini, keberhasilan adalah rancangan Tuhan bagi kalian. Amin. Juga keberhasilan dalam ulangan sekolah nanti yang akan kalian hadapi. Nah, mari melalui renungan ini kita belajar dan mari teladani keberhasilan Yusuf. Yang pertama, kalian harus memiliki visi, tujuan, sasaran, target, harapan, cita-cita dalam hidupmu. Termasuk mau berapa nilai ujiannya. Kalau mau besar, belajar yang giat ya. Yang kedua, dapatkan penyertaan Tuhan. Izinkan hidup kalian untuk dipakai oleh Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, pesan untuk kalian dan untuk kita semua sebetulnya, lakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab, dapat dipercaya dan excellent. Maka raihlah keberhasilan kalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Nilai kalian besar, luar biasa, Tuhan yang akan dipermuliakan. Ya. Demikian pesan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Amin. Baik, terima kasih untuk Papanya Jevanya. Terima kasih Pak Jafet. Untuk berikutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita untuk anak-anak kita, untuk pelaksanaan US juga biar semua dilancarkan, terutama untuk internet, untuk gadget yang dipakai oleh anak-anak, biar semua juga diberkati Tuhan. Dan anak-anak tidak menghadapi kendala dalam menghadapi ujian sekolah. Baik, saya persilakan untuk Pak Stephen, Papa Adriel dan Azriel untuk menaikkan doa syafaat kita. Baik, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk dapat melaksanakan ibadah melalui Zoom meeting ini Tuhan, dalam rangka mempersiapkan anak-anak kami untuk mengikuti ujian sekolah hari Senin besok nanti Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah berbicara melalui hamba-Mu, Pak Pendeta Yafet, boleh mengingatkan kami pentingnya Tuhan. Peranan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama buat anak-anak kami di dalam
membangun kehidupan, menggapai kesuksesan dalam hidup ini. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh masuk dan tertanam di dalam hati dan pikiran kami semua, terutama buat anak-anak kami yang masih harus terus melanjutkan pendidikan mereka, bahkan akan mengikuti ujian sekolah nanti. Pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak kami yang akan mengikuti ujian sekolah nanti. Tuhan berikan mereka tentunya kesehatan, kekuatan, kepintaran untuk mereka dapat mengikuti ujian sekolah. Berikan mereka semangat belajar Tuhan, supaya mereka lebih memprioritaskan belajar daripada mereka bermain, main game dan sebagainya. Tuhan ajarkan mereka supaya mereka punya tanggung jawab dalam hidup mereka untuk mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Kami berdoa biar Tuhan terus menjaga anak-anak kami ketika mereka melakukan ujian sekolah ini. Segala fasilitas yang dipakai Tuhan, yang dibutuhkan nanti, baik handphone maupun jaringan, pulsa dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah Maha Berkat yang memberkati setiap orang tua yang ada, sehingga mereka bisa dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan baik Tuhan. Engkau buka jalan, Engkau curahkan berkat-Mu bagi setiap orang tua yang ada, sehingga ketika anak-anak kami mengikuti ujian sekolah, mereka dapat mengikutinya dengan baik. Kami berdoa bagi setiap guru-guru yang ada yang akan mengajar mereka di dalam ujian sekolah ini. Bahkan setiap kali mereka sekolah diajar oleh guru-guru yang luar biasa. Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan bagi anak-anak sekolah yang ada, sehingga melalui guru-guru kami Tuhan, mereka boleh dapat mendidik anak-anak kami dengan baik. Dan banyak pesan-pesan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak kami. Beri mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan. Dan kami berdoa juga segala fasilitas yang dipakai di sekolah Tuhan, biarlah semua boleh Tuhan tolong dan semua berjalan dengan baik Tuhan. Internet yang ada, komputer yang ada, segala hal yang dipakai Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan apapun yang mengganggu jalannya ujian sekolah nanti. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak ini akan menyelesaikan tingkat akhir mereka di SMP ini dengan baik, dengan nilai yang baik Tuhan. Sehingga ketika mereka melanjutkannya nanti ke tingkat yang lebih tinggi lagi, SMA, SMK dan sebagainya, mereka boleh dapat melanjutkan dengan luar biasa dari Tuhan. Kami percaya Tuhan juga melindungi kami semua dari segala hal-hal yang masih saja mengganggu negeri yang kami cintai ini Tuhan, baik pandemi yang ada. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Pengasih Penyayang melindungi kami semua. Sehingga ketika kami pergi kemana Tuhan, tentunya melalui dengan protokol kesehatan yang kami lakukan. Tetapi Tuhan Maha Pelindung yang melindungi kami semua, baik orang tua, murid maupun anak-anak yang ada. Sehingga kami semua tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah sumber jawaban yang memenuhi setiap apa yang menjadi permintaan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Stephen untuk membantu-bantu menaikkan doa syafaat untuk anak-anak dan pelaksanaan ujian sekolah. Nanti Pak Stephen akan tutup dalam doa penutup dan doa berkat ya Bapak? Ya, baik Bu. Ya, baik. Sebelum kita menutup kebaktian ini dan menerima doa berkat, akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Heru atau Ibu Ani sebagai bagian kurikulum. Silakan Bapak atau Ibu. Baik, terima kasih Mem Yuan. Nanti saya dulu, baru nanti kalau ada tambahan dari Ibu Ani ya. Suara terdengar, Mem Yuan? Dengar Pak. Oke. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini walaupun lewat virtual ya. Kami sungguh bersyukur kita bisa terus mendampingi anak-anak kita untuk nanti menghadapi ujian akhir di semasa anak-anak di SMPK Baptis. Kiranya terus kita akan dampingi terus sampai nanti kegiatan sampai dengan bulan Juni.
Nah, untuk kegiatan minggu depan atau pekan depan, rasanya sudah di-share jadwal untuk ujian sekolah. Ya. Lalu kami juga nanti akan share lagi, kita melihat setelah ujian sekolah, yang pasti kami akan mengadakan ujian praktik ya. Jadi untuk ujian praktik, sengaja kami agak dibelakangkan agar supaya anak-anak fokus dulu untuk ujian pengetahuannya dulu. Nah, nanti paling kami akan lihat sampai hari Selasa tanggal 12 kira-kira kondisi hasil dari ujian sekolah seperti apa, nanti kita akan follow up lagi agar supaya nilai yang nanti dapatkan dari anak-anak itu benar-benar fix, yang benar-benar pada saat kita kirimkan ke dinas itu sudah memenuhi kriteria yang seharusnya, agar supaya semuanya nanti pada saat kelulusan bisa berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah melayani kita pada hari ini, Mama Andika, Mama Christian, Bapak Zeva, yang tadi motivasi yang luar biasa ya. Kita harus punya visi, punya tujuan, bagaimana agar supaya hidup kita berkualitas. Tentu kita tidak lepas bagaimana kita harus menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Ini suatu yang luar biasa bagi anak-anak kita. Nah, memang masa sulit ya, masa yang dihadapi anak-anak kita saat ini, apalagi kemarin sangat kelihatan sekali pada saat kami hari Jumat itu kan ada pelatihan guru, sekaligus kita ada pertemuan guru-guru di sekolah, ya, kita evaluasi dan sebagainya, itu gak gampang ya. Dari mereka ada di rumah, kan di latihan ujian 1 kan di rumah. Ya. Dengan masuk ke latihan ujian 2 sudah di sekolah, itu pasti hasilnya berbeda. Ya. Tapi kami yakin dan percaya anak-anak bisa evaluasi, jangan sampai hasil latihan ujian kedua itu nanti bisa tercermin di ujian sekolah ya. Harapan kita akan ada perubahan ya. Jadi yang biasa mungkin agak santai dengan kondisi di rumah dan bisa dilakukan ujian dengan berbagai aktivitas, tapi nanti di sekolah itu kan pasti berbeda ya. Apalagi di ujian sekolah itu beban akan berbeda. Mudah-mudahan anak-anak bisa berhasil dengan baik, bisa dengar-dengaran tadi yang disampaikan firman Tuhan, terus belajar jujur. Nah, karena gini, setiap tahun itu ada penilaian dedikasi ya. Puji Tuhan sampai saat ini kita cukup posisi dedikasi dan ini anak kita cukup tinggi ya. Itu mudah-mudahan terus akan berlanjut sampai dengan anak-anak ini lulus, nanti anak-anak lulus lalu ada penilaian yang baik terhadap anak-anak kita untuk tahun ajaran ini. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan apa yang nanti kita bersama-sama komitmen baik orang tua dan kita guru bersama-sama terus mendampingi dan terus menyertai anak-anak kita. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua, memberi kesehatan dan banyak pergumulan yang dilakukan oleh orang tua yang setiap pagi kami doakan di sekolah ya. Setiap pagi kita doakan anak-anak semua dan termasuk orang tua, pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya kira sih tidak ada yang merasa tidak berdampak ya. Saya kira sih semua akan berdampak. Tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu saja dari saya, atau dari Bu Ani ada tambahan Bu Ani? Saya rasa untuk tambahan untuk teknis pelaksanaannya tidak ada Pak. Untuk itu saja, paling untuk pengambilan kartu ujian nanti teknisnya bisa ke wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja Pak Heru. Oke, terima kasih. Ada pesan ya, hasil evaluasi yang PTMT kemarin. Nah itu kita kan tetap harus sehat ya, anak-anak harus sehat. Protokol kesehatan tetap harus diikuti ya. Jadi datang hadir langsung tes cek suhu, cuci tangan langsung. Sudah ada kartu yang ditempel di meja, lalu anak-anak siap di situ sesuai dengan tempat duduk yang sudah disediakan.
Nah, nanti karena kemungkinan besar penjemputan dan sebagainya nggak samakan. Mohon bantuan dengan hormat lagi sangat ya bisa menjaga protokol kesehatan sehingga di akhir ini semua bisa dilakukan dengan baik ya karena Tuhan memberi kesehatan pada kita. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan Menjan. Baik, terima kasih Pak Heru dan Ibu Ani. Bapak Ibu, terima kasih semua untuk kehadirannya. Sebentar kita akan mengakhiri kebaktian ini. Terima kasih sekali lagi buat Mama Andika, buat Mama Christian, buat Mamanya Jevanya, buat Papa Azriel. Terima kasih semua untuk pelayanannya hari ini dan untuk semua Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 9 dan anak-anak yang saya kasihi semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita ucap syukur bahwa kita mendapatkan banyak berkat hari ini, khususnya buat anak-anak, supaya lebih siap lagi, lebih semangat lagi untuk mengikuti ujian di hari Senin. Terima kasih, di hari Senin sampai hari Senin depannya lagi ya. Baik, Pak Stephen, saya persilakan untuk menutup kebaktian ini dengan doa berkat dan juga doa penutup dan doa berkat. Mari Pak Stephen. Ya, mari kita kembali tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan di pagi menjelang siang ini, dalam pertemuan ibadah orang tua dan murid-murid Tuhan, pada pagi hari ini di dalam rangka kami anak-anak akan mengikuti ujian sekolah nanti Tuhan. Kami selalu tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, baik anak-anak kami maupun guru-guru yang begitu setia mengajari mereka selama mereka mengikuti ujian sekolah ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan yang jaga, lindungi, terus Tuhan berikan mereka semangat di dalam mereka belajar mengikuti ujian sekolah ini. Terlebih juga guru-guru yang begitu setia mengajar mereka, juga Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Kami semua yang sudah hadir pada kesempatan ini, setiap orang tua murid yang ada, dimanapun kami berada Tuhan hari ini, di dalam kesibukan kami masing-masing, kami masih menyempatkan waktu untuk ikut ibadah ini. Tuhan tolong kami, Tuhan yang jaga lindungi kami. Setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, Tuhan yang memberkati, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya bagi kami semua. Itu hamba-Mu akan berdoa Tuhan, biarlah berkat dicurahkan bagi kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran dari Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan, kami selesaikan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak ya. Nanti satu lagi Bu Yuan, lewat. Nanti saya kasih pengumuman sebentar, satu lagi ya. Oke Pak Stephen, terima kasih banyak. Maaf tadi kelewat ya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Ya. Bapak Ibu, ya. Kemarin ada pertanyaan dari orang tua tentang masuk ke SMA negeri ya. Jadi sekalian di sini saya sampaikan. Kemarin waktu pertemuan dengan orang tua kami sudah jelaskan ada 2 tahap ya. Yang pertama kan prestasi, terus yang RMP sama ini anak guru dan ikuti tempat kerja orang tua. Nah lalu kemarin ada pertanyaan yang tempat kerja orang tua itu seperti apa? Gitu. Ya jadi misalkan contohnya saya rumah saya di Kabupaten Bandung Barat. Gitu. Tapi saya ngajar di SMPK Baptis, saya bisa menggunakan
tempat kerja saya untuk mendaftarkan anak saya, misalkan contohnya ke SMA Negeri 2. Misalkan. Nah, Bapak Ibu, pada saat pendaftaran pasti bukan hanya saya yang memakai syarat tempat kerja, ya pasti banyak. Nah, kalau seandainya misalkan di situ kuotanya 5%, saya ada di peringkat 20, sedangkan yang diterima 18 gitu. Atau ya diterima pokoknya sekitar 20, tapi dari peringkat 17 sampai 20 itu nanti akan dilihat jaraknya juga. Jadi kalau misalkan saya di SMPK Baptis, ternyata ada juga yang bekerja di Ciamplas gitu. Ya saya akan kalah karena pertama tempat orang tua kerja, yang kedua jarak juga dihitung. Jarak itu lurus ya, bukan belok-belok ya. Jadi lurus. Jadi pakai Bapak Ibu bisa lihat garis bintang dan garis bujur. Sekarang kalau lagi di itu kan udah bisa ya di Google pakai Sherlock aja udah kelihatan. Di situ bisa lihat. Itu pakainya begitu ya. Terus Bapak Ibu kami ingatkan kembali kalau janur zonasi pakai kartu keluarga itu minimal 1 tahun. Harus 1 tahun. Jadi jangan sampai nanti itu. Lalu begini, kami kemarin sempat saya pelatihan di dinas provinsi ya. Lalu kami sempat diskusi, ada yang disampaikan begini, di SMA saat ini itu jangan sampai salah langkah dalam memilih SMA gitu ya. Kenapa? Karena masuk ke perguruan tinggi negeri atau yang favorit, bahkan swasta yang favorit juga, yang dipergunakan adalah nilai raport mayoritas ya. Lalu yang kedua, kriteria nilai raport itu digabungkan dengan dari mana mereka berasal, sekolah mana. Nah itu ada catatan, ada grade yang ternyata ada dari universitas tuh grade SMA ini levelnya di mana dan sebagainya tahu. Nah itu sangat penting banget Bapak Ibu. Jadi kami sampaikan wanti-wanti jangan sampai salah. Yang penting, waduh pokoknya saya yang paling murah aja tuh, yang pokoknya jangan. Ya itu menurut saya jangan kita gambling untuk masa depan anak-anak kita. Ya itu saya selalu ingatkan begitu. Ini masa depan. Karena gini, banyak sekali universitas yang bagus-bagus juga mereka berani memberikan beasiswa 100%. Sekarang begitu banyak beasiswa yang diberikan, bahkan Bapak Ibu kalau iseng-iseng mau buka, ya bisa. Gitu ya. Kemarin ada anak yang diskusi dengan saya, banyak bukan di Indonesia juga banyak, ya. Di berbagai negara juga banyak, gitu ya. Banyak beasiswa yang luar biasa yang kita bisa ambil. Cuman kalau di keluar itu nanti harus dites TOEFL dan kemampuan bahasa Inggrisnya kalau belum siap ya nanti ada matrikulasi ya 1 tahun biasanya gitu ya. Nah itu tadi mohon bantuannya, tetap kita arahkan, kita bimbing anak-anak kita yang terbaik, yang terbaik. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya serahkan ke Mbak Yuan. Baik, terima kasih Pak Heru untuk tambahan informasinya. Nanti kalau untuk pertanyaan tentang mau masuk SMA, khususnya untuk negeri, bisa nanti datang ke kami untuk konsultasi japri mungkin ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu, anak-anak, serta Bapak Ibu guru. Demikian kebaktian hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa hari Senin untuk anak-anak kami. Untuk bisa tiba tepat waktu, ya. Mohon orang tua juga menjemput tepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Foto dulu nggak sih? Bapak Ibu semuanya. Foto dulu nggak? Oh ya bagus foto dulu Bu, kenang-kenangan. Bapak Ibu maaf.